Kali ini kita akan membahas dua topik, yaitu financial forecasting and planning serta foreign exchange market dan currency exchange. Ini bagian dari financial management. Topik-topik yang akan dipelajari yaitu financial planning itu sendiri meliputi long term financial plan dan short term financial plan, kemudian foreign exchange market dan currency exchange. Mengapa perlu financial planning? Tujuan utama dari financial planning adalah mengestimasikan pembiayaan, kebutuhan pembiayaan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga dengan mengetahui berapa pembiayaan di masa yang akan datang, tahun depannya lagi atau tahun depannya lagi, perusahaan bisa merencanakan atau mempersiapkan pembiayaan yang paling menguntungkan, apakah dengan melalui hutang atau apapun ya. Nah, itu bisa direncanakan dengan baik. Kalau terburu-buru biasanya kepepet, itu biasanya yang didapatkan adalah financing yang tidak paling menguntungkan buat perusahaan. Kemudian aspek yang lain, dengan financial planning ini, manajemen itu memikirkan masa depan secara sistematik ya. Apa saja yang akan terjadi di masa yang akan datang, kira-kira apa yang terjadi dengan perusahaan, itu bisa dipikirkan secara sistematik, dianalisis, sehingga bisa direncanakan dengan baik. Dan juga untuk contingency plan ya, apabila ada kejadian-kejadian atau yang tidak terduga atau berapa ada resiko-resiko. Nah, ini dengan adanya financial planning ini bisa dibuat contingency plan yang bisa kita antisipasi ya, untuk bisa mengantisipasi kejadian di masa yang akan datang. Ada 3 macam financial planning, yaitu yang pertama strategic planning, kedua long term financial planning, dan ketiga short term financial planning. Strategic planning ini masa jangka panjang sekali ya, menunjukkan apa perusahaan itu, bisnisnya apa perusahaan itu ya kan. Intinya bagaimana perusahaan merencanakan untuk mendapatkan uang di masa yang akan datang. Ini dalam hal ini ya, masih dalam strategik, istilahnya masih dalam hal yang masih general, umum, meliputi visi misi perusahaan, bagaimana perusahaan akan melaksanakan bisnisnya. Nah, yang biasanya dikenal itu hanya yang dua ya, long term dan short term. Kalau long term ini biasanya waktu antara 3-5 tahun, jadi merencanakan posisi keuangan perusahaan ya kan, income statement, balance sheet ya kan, dari setiap tahun itu dalam proforma income statement atau proforma balance sheet. Kemudian short term financial planning ini periodenya biasanya 1 tahun ya, 1 tahun atau tahun yang sangat detail ya kan. Atau bentuk yang sering kita lihat adalah cash budget. Nah, gimana caranya membuat short term dan long term financial planning? Yaitu ya dengan melakukan forecast ya, forecast atau memperkirakan apa yang terjadi dengan cash flow atau dengan aset atau dengan kewajiban yang akan terjadi, atau discretionary financing juga nantinya. Langkah-langkah untuk financial planning, yang pertama yang long term dulu ya, ada 3 langkah, yaitu membuat forecast seperti saya tadi sampaikan, kemudian membuat proforma financial statement, kemudian membuat financing needs-nya seberapa. Forecast ini bisa dilakukan dengan melihat masa lalu ya, historical trennya seperti apa di penjualan, kita teruskan ya kan, misalkan dengan rata-rata pertumbuhannya atau seterusnya, atau dengan informasi yang lain yang mempengaruhi penjualan kita di masa yang akan datang ya kan ya, misalkan ada temuan baru atau metode baru atau pasar baru atau apapun ya, peraturan baru. Ini bisa mempengaruhi sales kita. Jadi kita akan buat, perusahaan harus membuat revenue forecast-nya, ini yang pertama. Kemudian dari revenue forecast itu akan disiapkan performa financial statement, akan dikembangkan. Jadi dari sales itu membutuhkan biaya seberapa dan seterusnya untuk membuat income statement, dan kemudian berapa aset yang dibutuhkan untuk mendukung income statement tadi ya, atau penjualan dan biaya-biaya yang tadi dikeluarkan. Metode yang paling sering digunakan adalah percentage of sales ya, percent of sales method, yaitu expense-nya, aset dan liabilities-nya itu dinyatakan sebagai persentase dari bentuk sales ya. Asetnya dan liabilities juga ya kan. Jadi bukan hanya income statement tapi aset dan liabilities, tapi liabilities yang ini ya, yang tertentu aja yang terkait dengan sales, bukan terkait dengan pembiayaan. Nah,
Untuk liabilities yang berkaitan dengan pembiayaan itu di langkah ketiga, yaitu mengestimasikan financing needs ya. Jadi ketika asetnya sekian yang dibutuhkan untuk mendukung penjualan tadi, maka berapa dibutuhkan financingnya, baik itu nanti kita akan rencanakan apakah itu nanti dalam bentuk utang ataupun dalam bentuk ekuitas. Nah, sumber pembiayaan itu ada dua ya. Yang tadi berkaitan dengan sales itu adalah spontaneous financing sources, yaitu seperti account payable, accrued expenses, itu yang biasanya berkaitan langsung dengan sales. Kemudian yang kedua adalah discretionary source of financing. Ini adalah discretionary, itu membutuhkan kebijakan dari perusahaan atau keputusan dari perusahaan, yaitu yang selain itu ya, notes payable, long term debt atau common stock ya, atau bahkan yang ini ya, dividend payout ratio atau retensi dari earning itu juga termasuk bagian dari discretionary source of financing. Jadi secara lengkapnya gini, discretionary financing needs itu adalah pro forma total aset yang tadi diturunkan dari sales ya, penjualan, dan berapa aset yang dibutuhkan untuk mendukung penjualan tadi. Nah, ini ada dua macam di sini berarti ya. Ada source financingnya ada dua macam, yaitu ada spontaneous, ada existing. Kalau spontaneous itu biasanya dilakukan sama seperti aset tadi dan income statement, yaitu persentase dari salesnya. Nah, kemudian selisihnya baru adalah existing discretionary financing ini ya kan ya, yang ada sekarang seperti apa kalau tidak berubah. Nah ya, ini kemudian perubahannya berapa, nah ini adalah degree of discretionary financing needs ini. Jadi projected source financing seperti ini. Ini cara kita untuk menghitung discretionary financing need. Jadi dari long term financial plan tadi hasilnya adalah pro forma income statement dan balance sheet, yang termasuk di dalamnya adalah discretionary financing needs ya. Cara menghitungnya sudah kita jelaskan tadi. Nah, yang berikutnya adalah short term financial plan. Ini biasanya dinyatakan dalam bentuk ini ya, cash budget ya. Jadi cash budget yaitu anggaran ya, kalau kita bilang, yaitu rencana yang detail tentang penerimaan dan pembayaran atau belanjanya. Di sini berfungsi sebagai alat ya untuk memprediksi jumlah dan waktu dari berapa pembiayaan yang diperlukan dalam waktu 1 tahun ya secara detail. Karena kemungkinan walaupun dalam 1 tahun itu pembiayaannya cukup, tapi di antara periode dalam bulan-bulan tertentu atau periode tertentu itu pembayaran itu lebih besar daripada penerimaannya, sehingga perlu adanya financing ya. Kemudian yang kedua, selain untuk keperluan financing itu, maka ada juga ini bisa disebutkan sebagai alat untuk memonitor dan mengontrol operasi perusahaan, apakah ini sedang di atas atau di bawah target ya kan, sehingga perusahaan atau manajemen bisa melakukan tindakan untuk melakukan perbaikan. Ada beberapa elemen ya, ada 5 di sini. Ada cash receive, cash disbursement, penerimaan cash, pembayaran cash, perubahan cashnya sendiri, kemudian ending cash balance. Nah, apabila ending cash balance-nya minus, itu ada financing need-nya dipenuhi dari mana ya kan, atau new financing need ya. Tapi di sini kita nggak akan menjelaskan secara lebih lanjut lagi karena sudah dipelajari di cost accounting ya. Itu sama saja pelajarannya. Kita memasuki topik yang kedua, yaitu foreign exchange market dan exchange rate. Apa itu foreign exchange market? Pasar untuk memperdagangkan foreign exchange ya, atau memperjualbelikan currency atau mata uang dari berbagai negara ya kan. Apa itu exchange rate? Ya, harga dari satu mata uang dinyatakan dalam bentuk mata uang yang lain gitu aja kira-kira. Kalau misalkan kita di Indonesia, ya, kita nyatakan dalam bentuk rupiah ya. Misalkan $1 Rp14.000. Nah, ini disebut sebagai direct quote ya. Jadi jumlah dari domestic currency yang digunakan untuk membeli satu foreign currency unit ya kan. Jadi tadi $1 Rp14.000. Tapi ada juga yang indirect quote nya, yaitu jumlah dari foreign currency unit yang diperlukan untuk membeli satu unit domestic currency. Nah, ini kalau di Indonesia ini barangkali nggak praktis ya,
ya 1/14.000 atau 0,00071 dolar per rupiah. Nah ini biasanya dilakukan kalau indirect ini misalkan di Amerika. Karena di Amerika maka disebutnya 14.000 rupiah per dolar. Ini adalah indirect quote bagi sana ya. Jadi kan dilihat dulu persepsinya pada ini, perspektifnya pada dari domestic currency ya. Kemudian ada juga namanya cross rate, yaitu kurs dari dua foreign currency ya, dari currency tapi dua-duanya bukan mata uang dari negara domestik. Misalkan euro per Japanese yen, misalkan pengen membeli euro dari Japanese yen ya kan. Nah ini kursnya didapatkan dengan cara mengalihkan ya, atau cross ya. IDR per Japanese yen kali euro per IDR, atau kalau dikalikan euro per Japanese yen. Nah kemudian yang konsep yang berikutnya adalah arbitrage, yaitu proses untuk membeli atau menjual mata uang bukan di dalam satu market, ini untuk menghasilkan profit yang noris ya, tanpa risiko, atau di sini sebenarnya riskless profit. Sehingga karena adanya proses arbitrase ini, kurs ini akan selalu sama di setiap di setiap pasar ya. Bila tidak, contohnya misalkan rupiah lebih mahal di Singapura daripada di Indonesia, maka orang akan membeli di Indonesia dan menjual di Singapura. Nah seperti itu. Sehingga dengan proses arbitrase ini kurs ini akan sama atau konsisten ya, akan konsisten di antara berbagai market, apalagi dengan teknologi IT dan internet ini ya, online trading ini semuanya kan jadi bisa sama. Nah ini contoh ya kan, informasi kurs dari dua bank BUMN terbesar ya, yang besar lah di Indonesia. Itu seperti ini contohnya, misalkan US dollar ada 3 macam kurs biasanya. Ada special rate ini untuk jumlah yang besar, kita punya sekian ribu dolar berapa. Kemudian ada ini ya transfer, kemudian ada banknotes ini yang mata uang ini ya, uang ini ya, uang kertas dan sebagainya. Itu kursnya beda-beda. Kenapa ya, kebijakan aja ya, kebijakan ada, karena ini akan membuat mereka bank ataupun ini ya, ataupun pasar falas ataupun perusahaan yang ini ya exchange rate ya, itu bisa mendapatkan untung. Mereka akan memasang kurs jual dan beli, mereka akan membeli seharga berapa dan menjual seharga berapa. Selisihnya adalah keuntungan dari mereka. Nah ini, jadi walaupun di dalam satu hari itu terdapat kurs yang berbeda dari semua yang dari banyak yang penyedia mata uang asing, kita bisa pilih tuh ya kalau mau tukarkan uang. Nah yang terakhir adalah jenis-jenis transaksi foreign exchange. Ini bisa transaksi yang hari ini terjadi kalau kita sebagai ini ya, sebagai masyarakat yang awam itu sebetulnya sebagai spot exchange rate, yaitu rate atau kurs yang digunakan pada saat sekarang hari ini ya, immediate delivery atau deliverynya sekarang, langsung ditukar hari ini. Tapi ada juga yang namanya forward exchange rate, yaitu rate atau kurs yang disepakati untuk satu saat tertentu, misalkan bulan depan atau 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Biasanya sih bulan depan ya, 1 bulan, tetapi ini akan terjadi atau dilaksanakan nanti ya. Jadi kurs bulan depan adalah sekian, kita akan sepakati akan transaksi dengan harga sekian, tapi pelaksanaan ini bukan sekarang, tapi bulan depan untuk transaksinya, delivery date-nya, tapi kontraknya sudah sekarang. Nah sehingga bisa saja terjadi perbedaan antara forward dan spot ya. Ini disebut dengan forward and spot differential. Bisa berupa premium, bisa berupa diskon ya kan. Kalau forwardnya lebih tinggi daripada spotnya, maka disebut premium. Kalau spotnya lebih tinggi daripada forward, itu disebut diskon ya kan. Nah ini juga bisa dilakukan ini ya, rate-nya ya, annual percentage rate-nya. Misalkan kita beli forward selama untuk 1 bulan yang akan datang ya kan. Jadi berapa rate 1 bulan yang akan datang, rate yang kita sepakati dikurangi dengan rate-nya spot, dibagi rate-nya spot, ini adalah berarti premium atau diskon dalam 1 bulan ya.
kali 12 per 1, N nya ini 1 karena hanya 1 bulan ya, kali 100 annual percentage rate. Nah ini bisa juga. Kenapa seperti itu? Karena ada prediksi bahwa salah satu mata uang akan mengalami depresiasi, sehingga forward dan spot ini mencerminkan forward spot differential ini mencerminkan resiko dari depresiasi tadi. Demikian, semoga bermanfaat dan barokah buat kita semua.